Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut biodata kami. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, nomor BP 1910211048, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Perkenalkan, nama saya Siti Alivia, nomor BP 201010733013, jurusan Sastra Inggris dari Fakultas Ilmu Budaya. Perkenalkan, nama saya Ferania Ananda, nomor BP 2011-12-2034, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Pertama akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari karya ilmiah. Definisi karya ilmiah menurut para ahli sendiri, menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Selanjutnya, menurut Eko Susilo M., karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan tertentu dan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat mempertanggungjawabkan keilmiahannya. Jenis karya tulis terbagi menjadi 3, yaitu karya tulis ilmiah, karya tulis semi-ilmiah, dan karya tulis non-ilmiah. Karya tulis ilmiah sendiri merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahannya. Karya tulis semi-ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penelitian yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-kata teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan dan penulisannya pun tidak semi-formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis karena sering dimasukkan karya tulis non-ilmiah. Yang selanjutnya ada karya tulis non-ilmiah. Adalah karya yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya bersifat subjektif, tidak didukung oleh fakta umum, dan bahasanya menggunakan gaya bahasa yang populer dan biasa digunakan atau tidak terlalu formal. Baiklah, ini merupakan contoh karya ilmiah. Karya ilmiah itu biasanya terdapat di bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Contoh karya semi ilmiah. Contoh karya semi ilmiah yaitu ada artikel, teks editorial, feature, resensi, dan opini. Untuk contoh karya non-ilmiah yaitu ada dongeng, drama, dan cerpen. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferania Ananda. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah yang pertama yaitu aspek bedanya yaitu terletak pada sistematika. Pada karya ilmiah, sistematika yang pertama yaitu judul, abstrak, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel. Selanjutnya bab 1 terdapat pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah. Selanjutnya yang selanjutnya tujuan dan manfaat penulisan. Yang pertama tujuan penulisan, yang kedua manfaat penulisan. Selanjutnya yaitu bab
kedua, kajian teoritis dan metodologi penulisan. Yang berisi kajian teoritis, yang B, kerangka berpikir, C, metodologi penulisan. Selanjutnya yaitu bab ketiga, pembahasan atau judul sesuai topik masalah yang dibahas. Selanjutnya yaitu deskripsi kasus, analisis kasus. Selanjutnya bab yang keempat, kesimpulan. Di bab keempat berisi yang A, kesimpulan, dan yang B-nya saran. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka yang berisi lampiran-lampiran termasuk sinopsis gambaran umum perusahaan yang ditulis. Selanjutnya yaitu sistematika karya semi ilmiah, yaitu penulisan karya semi ilmiah tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis, analitis, karena sering dimasukkan dalam karya karangan non-ilmiah. Karya tulis semi ilmiah biasanya digunakan dalam pembuatan komik, anekdot, dongeng, hikayat, novel, roman, dan cerpen. Selanjutnya yaitu sistematika karya non-ilmiah. Yang pertama yaitu terdapat bagian awal atau pendahuluan, yang kedua bagian inti atau pokok pembahasan, yang ketiga bagian penutup. Selanjutnya perbedaannya terdapat pada diksi atau pilihan kata. Pada karya ilmiah, dalam pemilihan kata ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketepatan pilihan kata dalam mengungkapkan gagasan, hal atau barang yang akan diamanatkan. Yang kedua yaitu kesesuaian atau kecocokan penggunaan kata. Ketepatan pilihan kata terkait dengan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh penulis atau pembicara. Selanjutnya yaitu diksi atau pilihan kata pada karya semi ilmiah. Pada kalimat semi ilmiah merupakan kalimat yang membentukan katanya tidak terlalu formal, tidak terlalu mengikuti metode ilmiah, tetapi tetap konsisten terhadap struktur kalimat yang lengkap dan objektif atas tulisan tersebut. Selanjutnya itu diksi atau pilihan kata pada karya non-ilmiah. Kata pada kalimat karya non-ilmiah merupakan kalimat yang tidak formal dari bentuk bahasa, kosakata, ataupun struktur, tetapi harus tetap memiliki alur metodis atau sistematis seperti layaknya kalimat ilmiah atau semi-ilmiah. Aspek beda yang ketiga yaitu ejaan. Ejaan pada karya ilmiah dalam penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Sedang pada karya semi ilmiah, ejaan dalam penulisan karya semi ilmiah sesuai dengan EYD. Dan selanjutnya pada karya non-ilmiah, ejaan dalam penulisannya sesuai dengan EYD. Dalam ketiga penulisan karya ilmiah tersebut, persamaan ejaannya yaitu sama. Selanjutnya yaitu perbedaannya terdapat pada kata hubung. Dalam karya ilmiah, kalimat efektifnya tidak menggunakan kata penghubung yang bertentangan. Selanjutnya yaitu kata hubung pada karya semi ilmiah. Di dalam penulisan karya semi ilmiah tidak dibatasi penggunaan kata hubungnya. Selanjutnya yaitu karya non-ilmiah. Di dalam penulisan karya non-ilmiah tidak dibatasi juga penggunaan kata hubungnya. Selanjutnya yaitu aspek beda dari jenis karya ilmiah yaitu yang kelima yaitu ciri-ciri. Karya ilmiah yaitu ciri-cirinya harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian yang artinya sesuai dengan objek yang diteliti. Yang kedua bersifat metodis dan sistematis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya semi ilmiah. Yang pertama emotif, kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Yang kedua yaitu persuasif, penilaian fakta tanpa bukti bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berpikir pembaca dan cukup informatif. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya non-ilmiah. Yang pertama bersifat persuasif, yang kedua ditulis berdasarkan fakta pribadi, yang ketiga fakta yang disimpulkan bersifat subjektif, dan yang keempat bersifat imajinatif, dan yang terakhir yaitu gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keenam macam-macamnya. Yang pertama macam-macam karya ilmiah.
yang terdiri dari yang pertama paper atau karya tulis, yang kedua praskripsi, yaitu karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Yang berisi tesis yang berisi karya ilmiah penelitian, selanjutnya makalah seminar, laporan hasil penelitian, dan jurnal penelitian. Selanjutnya macam-macam karya semi ilmiah. Yang pertama artikel. Artikel adalah satu karya tulis yang lengkap dan terdapat di dalam majalah, surat kabar, dan media massa lainnya. Selanjutnya yaitu editorial. Editorial adalah salah satu rubrik khusus yang ada pada media cetak yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap satu isu yang tengah terjadi di masyarakat. Selanjutnya yaitu future. Future adalah salah satu karangan semi ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas serta bersifat subjektif. Selanjutnya yaitu resensi. Resensi adalah ulasan buku, film, lagu, dan album musik yang dimana semuanya diulas mulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Dan yang terakhir yaitu opini. Opini adalah karangan yang berisi pendapat subjektif seseorang terhadap peristiwa atau isu yang diperkuat dengan fakta dan data. Selanjutnya yaitu macam-macam karya non-ilmiah. Yang pertama yaitu dongeng. Dongeng merupakan salah satu karya non-ilmiah yang berisi cerita fiktif atau yang tidak benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu di antara jenis-jenis prosa baru yang menceritakan suatu tokoh atau peristiwa secara khusus dan diceritakan dalam jumlah yang kurang dari 10.000 kata. Selanjutnya yaitu drama. Drama merupakan suatu kisah yang disampaikan melalui acting atau gerak dan biasanya ditampilkan untuk pementasan teater. Dan yang terakhir yaitu novel. Novel merupakan salah satu di antara jenis-jenis prosa baru yang berisi kisah panjang suatu peristiwa atau cerita. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.